Yang kedua, apa yang harus kita kerjakan supaya kita dapat berbuah banyak di dalam pekerjaan Tuhan atau berkarya banyak dalam pekerjaan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, kita coba baca bersama-sama poin yang kedua. 1, 2, 3 ya. Kita harus bersedia mengalami penderitaan rohani supaya kita dapat berbuah banyak berkali-kali lipat. Galatia pasal 2 ayat yang ke-19b sampai dengan 20. Kita coba baca Bapak Ibu, masih kelihatan ya dari belakang ayat ini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Apa kira-kira maksudnya Bapak Ibu? Nah, tentu artinya adalah sebagai orang Kristen kita harus siap, yaitu mengalami tantangan-tantangan rohani. Kita harus siap mengalami kesulitan-kesulitan rohani. Kita harus siap mengalami kesukaran rohani, pergumulan-pergumulan yang hebat sekalipun. Bapak Ibu, mungkin kita tidak disalibkan seperti Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mungkin kita tidak mengalami penderitaan yang seperti itu. Tetapi ada tantangan-tantangan tersendiri yang kita alami sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita bahwa di dalam gereja itu kira-kira apa saja kesulitan-kesulitan atau masalah-masalah, problem-problem yang dialami oleh orang percaya atau kita. Apa kira-kira problemnya? Nah, Bapak Ibu, tidak sedikit di dalam gereja itu, ya, tidak sedikit orang di dalam gereja itu melihat orang lain itu terlalu kecil di matanya. Nah, saya percaya bahwa tidak terjadi di sini itu Bapak Ibu ya. Jadi di dalam gereja itu pun juga terjadi, melihat sesama jemaat, ya sesama orang Kristen, melihat orang lain itu kayaknya terlalu kecil di matanya. Ya, merasa lebih pintar daripada yang lain, ya. Merasa lebih mampu daripada yang lain. Nah, ini adalah satu tantangan-tantangan yang dialami oleh orang percaya Bapak Ibu. Makanya bagi orang Kristen itu sesuatu hal yang sifat sombong Bapak Ibu. Maka ada ilustrasi tentang orang sombong itu Bapak Ibu. Jadi orang sombong itu bagaikan orang yang ada di atas gunung. Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu kalau pernah naik di atas gunung, jadi orang sombong itu bagaikan orang yang ada di atas gunung. Jadi ketika dia melihat orang di bawah, itu sangat kecil sekali di matanya. Tetapi dia lupa, orang melihat dari bawah, melihat ke atas, juga pada saat yang sama, melihat orang itu kecil juga Bapak Ibu. Dia terlalu kecil juga melihat orang dari bawah melihat dia ke atas. Begitu juga dari atas melihat ke bawah terlalu kecil. Nah, itu adalah satu gambaran dengan orang sombong Bapak Ibu. Nah, juga tantangan-tantangan di dalam gereja adalah misalnya ya tidak sedikit orang yang suka misalnya ya gosip Bapak Ibu ya, mengfitnah satu sama lain. Saya percaya tidak terjadi di sini Bapak Ibu ya. Ya menggosipin orang lain dengan hal-hal yang tidak benar, mengfitnah orang lain dengan hal-hal yang tidak benar. Nah, saya percaya bahwa tidak terjadi di sini itu ya. Juga adalah misalnya iri. Percaya bahwa hal ini tidak terjadi, hal yang demikian. Nah, kita kembali di sini Bapak. Kita harus bersedia mengalami penderitaan rohani supaya kita dapat berbuah banyak berkali-kali lipat. Bapak Ibu suka heran ya kepada orang-orang yang misalnya itu suka iri, Bapak Ibu. Suka dengki melihat orang lain sukses. Bapak Ibu, berapa dalam sehari waktu Tuhan berikan kepada kita semua? Berapa Bapak Ibu? Dari pagi sampai sore 12 jam. Dari malam sampai pagi 12 jam. Berarti 24 jam. Berarti kalau 24 jam Tuhan anugerahkan kita waktu, apakah Tuhan sudah membedakan waktu itu kepada semua orang? Ada yang ditambahin, ada yang dikurangi? Tidak ada Bapak. Berarti kalau kita belum sukses, kita belum mampu sampai pada hari ini, kira-kira yang salah siapa? Waktunya atau kita? Kadang orang itu melihat orang lain iri, dengki gitu ya. Melihat orang lain lebih maju sedikit. Kadang orang itu
suka iri seperti itu. Maka waktu itu Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu 24 jam. Kadangkala kita tidak memanfaatkan. Mungkin selama ini kita mungkin santai-santai seperti itu ya. Mungkin selama ini kita malas-malasan. Makanya kita mungkin ketinggalan jauh dalam hal ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian Tuhan, di dalam hal ini mari kita kembali untuk melihat hal ini. Bahwa supaya kita dapat berbuah banyak, maka kita harus mengalami penderitaan rohani. Yaitu seperti hal-hal yang sudah saya sampaikan di dalam bagian ini. Nah, itu adalah poin yang kedua. Yang terakhir Bapak Ibu. Di dalam teks yang telah kita baca ini, yang terakhir adalah, kita coba baca Bapak Ibu bersama-sama. Poin yang ketiga, 1, 2, 3 ya. Kita harus bersedia melayani dengan sungguh-sungguh, mengikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh, dan kita akan mendapatkan hadiah atau bonus, kita akan dihormati oleh Allah Bapa. Bapak Ibu, ayat yang ke-26 di dalam Yohanes tadi, pasal yang ke-12 dikatakan bahwa barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapak Ibu, kita harus bersedia melayani dengan sungguh-sungguh, mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dan kita akan mendapatkan hadiah atau bonus, kita akan dihormati oleh Allah Bapa. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Allah Bapa. Bapak Ibu, apa kira-kira bentuk-bentuk pelayanan? Di sini dikatakan bahwa barang siapa melayani aku. Bapak Ibu, apa kira-kira pelayanan, bentuk-bentuk pelayanan itu? Tempo hari di dalam sermon gereja kita, satu pertanyaan mengatakan, apa sih bentuk-bentuk pelayanan itu? Bapak Ibu, ada beberapa saya mau katakan kepada kita, bentuk-bentuk pelayanan adalah misalnya pelayanan khotbah. Kalau di dalam gereja itu bentuk-bentuk pelayanannya adalah ada pelayanan khotbah. Ada pelayanan WL, ya, memimpin pujian. Ada juga pelayanan misalnya adalah penerima tamu. Ada pelayanan song leader, ya. Di sini apa namanya, singers, ya. Ada juga pelayanan yang misalnya adalah main musik, dan ada begitu banyak hal. Tetapi di luar itu, apakah hanya itu pelayanan di dalam gereja? Maka Bapak Ibu, ada begitu banyak hal pelayanan yang bisa kita kerjakan sebagai orang percaya. Bagian daripada pelayanan misalnya diakonia, misalnya mendirikan rumah sakit gitu Bapak Ibu ya. Pelayanan bagian kesehatan. Ya, misalnya juga adalah misalnya bantuan kemanusiaan. Seperti misalnya yang terjadi pada saat ini, perang antara Israel dan Palestina, atau misalnya Ukraina dengan Rusia misalnya. Nah, itu adalah butuh pelayanan-pelayanan kemanusiaan di sana. Nah, kalau bisa kita berangkatlah, bisa. Mungkin ke Israel biar habis juga kita, seperti itu ya. Nah, itu bahaya. Nah, itu adalah pelayanan-pelayanan yang bisa dikerjakan di luar gereja Bapak Ibu. Ya, misalnya juga adalah pelayanan-pelayanan yang membuat misalnya membuat panti jompo, ya, panti asuhan. Nah, itu adalah di luar daripada pelayanan dalam gereja. Ya, misalnya juga adalah pelayanan mengkonseling. Itu adalah pelayanan yang bisa kita kerjakan di dalam luar gereja. Nah, Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Bukan hanya sekedar melayani, tetapi juga kita harus mengikut dia dengan sungguh-sungguh. Dan kita akan mendapatkan hadiah, yaitu kita akan dihormati oleh Allah Bapa. Bapak Ibu, kita dituntut untuk melayani dengan sungguh-sungguh dan juga mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka ada hadiah atau bonus yang akan diberikan kepada saya dan kepada kita semua. Yaitu barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Allah Bapa. Bapak Ibu, itu akan kita terima nanti setelah kita meninggalkan dunia ini. Nah, Bapak Ibu, ini yang perlu kita perhatikan sebagai orang percaya. Kembali kita ke tema kita. Memaknai hidup dengan berkarya untuk Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berkarya banyak, ya. Berbuah banyak supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Jangan hanya kita disebut saja sebagai orang Kristen, status sebagai orang Kristen, label sebagai orang Kristen. Nanti kita meninggalkan dunia ini, kita tidak ada yang kita bisa tinggalkan, yang bisa diingat orang. Maka mulai dari sekarang kita harus memikirkan supaya apa?
kita dapat berbuah banyak. Maka ini yang penting yang harus kita lakukan supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan lewat satu kebenaran firman yang telah mengingatkan kami pada pagi hari ini, supaya kami boleh terus berbuah banyak, berkarya banyak, selama kami diberi kesempatan oleh Tuhan di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.